Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda di edisi Rabu 5 November 2025. Pagi ini kita akan membahas topik tentang pembagian waris keluarga semakin harmonis. Dan pendengar di studio kita sudah bersama dengan Ustadz Nasuha, Fakih SAG MESY, penyuluh agama Dinas Islam Kota Cirebon dan Dai Kamtibnamas Polres Ciko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini bisa disimak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di kanal YouTube RRI Cirebon. Anda juga bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui line telepon kami di 023184932259. Dan baik, pendengar, sebagai pembuka mari kita simak terlebih dahulu uraian dari Pak Ustadz mengenai tema kita pagi ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua dimanapun berada, kita telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Cirebon dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 5 November 2025, mengangkat tema tentang pembagian harta waris. Pembagian harta waris keluarga semakin harmonis. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena kalau orang tua atau salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia, kemudian belum membagi harta waris, itu terkadang banyak sakwa sangka, suudzon dari satu ahli waris kepada ahli waris yang lain. Bahkan apalagi kalau seandainya harta milik orang tua sebelum orang tua meninggal dunia sudah memberikan hibah sebagiannya kepada anak-anaknya. Sehingga anak satu dengan anak yang lain pun berbeda. Bahkan ada anak yang belum kebagian dari hibah tersebut. Sehingga muncul saling mengklaim antara anak sebagai ahli waris dengan yang lainnya itu. Dan berpolemik ini berkepanjangan kadang-kadang. Karena belum ada pembagian harta waris. Atau kadang-kadang membaginya secara sepihak. Itu artinya
tidak dikumpulkan dalam satu majelis, kemudian semuanya memiliki hak yang berbeda dan mengklaim dari harta yang berbeda pula. Nah, persoalan-persoalan polemik dalam keluarga ketika salah satu keluarga ada yang meninggal dunia, kadang-kadang berkepanjangan, berkelanjutan. Padahal kalau kita sadari bersama, kalau sudah membagi harta-harta milik orang tua, insya Allah lebih tahu semua, lebih memahami semua. Gitu loh. Kadang-kadang ahli waris itu salah satu di antaranya yang taunya hanya harta yang ada. Tidak melihat kebutuhan-kebutuhan saat orang yang meninggal itu mulai dari sakitnya, sampai meninggal dunianya, sampai pasca meninggal dunianya, kan butuh biaya operasional gitu loh. Tapi kadang-kadang ahli waris yang lain taunya itu nilai. Entah itu nilai dari takziahnya, entah atau nilai dari uang dukanya. Bahkan ketika orang tuanya kadang sebagai PNS, ada istilahnya uang duka, ada istilah uang taspen, dan seterusnya, kan gitu. Nah, hanya dilihat nilai nominal saja. Hanya dilihat dari angka peninggalan orang tua saja. Tapi tidak melihat, tidak memperhatikan betapa banyaknya biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nah, fenomena ini muncul di saat belum bagi waris, itulah. Sehingga keretakan kerenggangan antara satu dengan adik dan satu dengan ahli waris yang lain atau kakak dan adik ini muncul persoalan ini. Gapan ngomong juga bahasanya itu agak wegah gitu loh. Mau silaturahim pun agak males gitu loh. Banyaklah persoalan-persoalan ketika belum dibagi hartanya itu. Bahkan ketika sudah dipastikan kita akan ketemu dan akan kita bagi. Dan ini mohon maaf, saya pernah merasakan atau pernah mengalaminya itu. Sebelum kita membahas masalah pembagian waris, sudah ribut duluan. Satu sisi sudah saling mengklaim antara harta-harta milik orang tua, akibat dari dulu orang tua masih hidup memberi hibah. Sementara anak yang lain tidak tahu persaksian atau penyaksian tentang hibah itu. Atau boleh jadi anak yang satu tanpa sepengetahuan anak yang lain sudah mensusuki atau sudah membayar sebagian dari milik orang tua tanpa yang lainnya. Jadi sudah ribut duluan sebelum membagi waris. Dan ini saya alami di saat saya dapat amanah itu. Nah, maka sebelum pembagian waris ini harus ada semacamnya pemahaman terlebih dahulu. Sama-sama sevisi semisi terlebih dahulu. Atau istilahnya Presiden Prabowo itu harus satu frekuensi sebelumnya, kan gitu. Nah, kemudian kalau sudah satu frekuensi, satu visi dan misi, yang tadinya salah paham atau yang tadinya sudah mengklaim satu yang lain, insya Allah baru kita ranahnya eksekusi pembagian itu. Dan alhamdulillah ketika selesai pembagian itu luar biasa, semakin harmonis. Karena tahu kapasitasnya, tahu kedudukannya, tahu haknya dari masing-masing ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Nah, walaupun prosesnya kadang-kadang cukup pelik, cukup lama gitu loh. Maka sehingga saya kesimpulan itu membagi harta waris gampang. Yang susah itu adalah menyadarkan semua ahli waris itu loh. Nah, itulah fenomena kenyataan di masa. Namun setelah pembagian waris sangat luar biasa, itulah keharmonisan muncul di situ. Apalagi antara kakak dan adik sekandung. Kadang-kadang beda orang tua pun ataupun beda anak, ibaratnya anak sambung dengan anak kandung. Sebelumnya itu luar biasa ributnya, setelah dikasih pemahaman, setelah mendapatkan hak siapa yang dapat, siapa yang tidak, gitu loh. Itu akhirnya menyadari, gitu loh. Karena boleh jadi suami istri menikah yang pertama, entah cerai ataupun meninggal dunia salah satunya, kemudian nikah lagi berikutnya, otomatis kan
ada anak sambung dan ada anak kandung, gitu loh. Nah, ini dudukan persoalan karena namanya saling mewarisi ini adalah ada dua sebab. Sebab karena pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan. Sebab pernikahan hanya sebatas suami istri. Sebab keturunan karena sebab nasabiah. Artinya ketika menikah kedua kalinya, kadang-kadang suami bawa anak dari istri pertama. Dan istri bawa anak dari suami yang pertama juga. Nikah yang keduanya punya anak juga, kan gitu. Maka kita dudukkan mana anak sambung, mana anak kandung, kan gitu loh. Nah, dudukan persoalan dari anak masing-masing. Karena anak yang dapat warisan itu, manakala hubungan dengan yang meninggal itu adalah anak kandung. Nah, kita berikan pengertian, kita berikan istilah-istilah dari pengertian dari istilah itu. Mana anak sambung, mana anak kandung. Nah, inilah bukti konkret setelah membagi waris dan setelah ada satu frekuensi, semuanya menyadari dan memahaminya itu, alhamdulillah, setelah pembagian waris rangkulan, menyampaikan ucapan terima kasih, dan seterusnya ini. Karena sebabnya apa? Dalam transaksi pembagian waris, setelah pembagian waris pun ada istilah idkholus surur. Apa itu surur? Yang laki seandainya dapat banyak, kemudian diberi motivasi, kemudian laki memberikan hibah kepada kakak adiknya yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Ada efek positifnya. Menyampaikan ucapan terima kasih dari orang yang diberi kepada orang yang memberi itu. Terima kasih. Nah, gitulah. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau harta milik orang tua, kemudian orang tua meninggal dunia itu dibagi waris, insya Allah akan aman, akan nyaman, dan akan harmonis. Maka dalam buku saya ini, di bab 1 ini ada istilahnya visi atau misi pembagian waris ada 2. 1, orang yang meninggal dunia di alam barzah tenang. Sebabnya apa? Karena harta-harta saat waktu hidupnya yang diperoleh dibagi, itulah. Insya Allah karena secara hak adami sudah selesai, maka orang yang meninggal dunia di alam barzah tenang. Misi yang kedua, setelah pembagian waris, insya Allah akan terjaga keharmonisan. Karena tahu hak dan kewajibannya, tahu bagian-bagiannya yang telah diperoleh setelah pembagian waris. Bayangkan kalau belum dibagi waris, kan muncul persoalannya kan sakwa sangka suudzon kepada ahli waris yang lain yang tentunya sementara dimiliki ataupun dinikmati oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau sudah pembagian waris kan sudah punya hak yang sama. Ahli waris satu dengan ahli waris yang lain punya mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama dalam hal peninggalan harta-harta milik orang tua ini. Yang gagal faham ataupun karena persoalan ini belum bagi waris. Dan munculnya persoalan itu karena sudah lama orang tua meninggal dunia itu. Sementara dinikmati oleh sebagian ahli waris. Karena alasannya kan hartanya tidak ada. Padahal kesadaran, kita sadari bahwa rumah itu adalah semua merupakan harta waris itulah. Anaknya 10 atau 5 ataupun 3. Rumah hanya itu sebagai peninggalan orang tua. Kemudian ditempati oleh salah satu anak. Tentunya anak yang lain pun walaupun sudah punya rumah, secara pribadi, secara kenyataan, ingin nggak mendapatkan hak dari milik orang tua walaupun sebuah rumah. Nah, itu kan jelas punya hak yang sama. Itulah. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka solusi konkretnya ketika persoalan sebelum membagi waris itu terjadi sakwa sangka, suudzon, dan seterusnya, maka solusi konkretnya adalah pembagian harta waris. Dengan pembagian harta waris ini, keluarga menjadi harmonis. Pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini yang perlu kita sadari. Tapi kalau harta belum dibagi ataupun
ditunda-tunda akan muncul polemik-polemik baru nantinya. Apalagi namanya karakter anak, karakter ahli waris satu dengan yang lain itu beda. Gitu. Kalau karakternya tanda kutip rakus, kadang-kadang menjual tanpa seizin dari ahli waris yang lain. Ini persoalan itu akan berkembang manakala menunda membagi harta waris itu. Maka solusinya segerakan untuk dibagi harta itu supaya keluarga semakin harmonis. Itu sebagai judul pada kesempatan pagi hari ini. Mangga silakan untuk berdialog interaktif bersama dipandu oleh Mbak Uca. Baik Bapak, terima kasih atas uraiannya. Dan untuk pendengar, bagi Anda yang ingin mau bergabung ya dalam diskusi kami, dipersilakan melalui telepon di 02314493259 dan bisa melalui WhatsApp kita di 081324951935 Pak. Dan mungkin di sini Joza mau bertanya nih Bapak. Mungkin Bapak gimana sih Pak, bagaimana nih ya jika seseorang itu meninggal tanpa meninggalkan anak? Siapa yang berhak atas warisannya itu Pak? Jadi ketika orang itu tidak punya anak tapi punya istri kan? Nah, maka harta warisnya untuk pada siapa? Untuk istrinya dan untuk saudara-saudaranya yang meninggal tadi. Nah, karena menikah tidak punya anak ya. Maka dalam ayat maupun jelas spesial surat An-Nisa ayat 175 disebut sebagai ahli waris kalala. Ahli waris kalala itu orang meninggalnya tidak punya ayah, meninggal lebih dulu lah katakanlah, dan menikah dengan istri atau suami tidak punya anak. Maka hak warisnya di samping istri yang ditinggal oleh suami atau suami ditinggal oleh istri itu dapat ya. Kemudian siapa lagi selain suami atau istri itu adalah saudara-saudara kandungnya suami kalau meninggal suami, atau saudara-saudara istri kalau meninggal istri. Karena saudara kandung ada hubungan darah atau adalah keturunan sama ayah ibunya kan. Yang kedua, di samping keturunan juga adalah karena sebab pernikahan. Siapa itu? Adalah suami kalau meninggal istri, atau istri kalau meninggal suami. Itu. Oke, baik Bapak. Dan selanjutnya mungkin apa sih Pak yang harus dilakukan ya jika ada anggota keluarga itu menolak hasil pembagian waris Pak? Menolaknya sebabnya apa? Itu. Menolak apa karena kurang banyak atau karena apa nih gitu loh. Ya, yang jelas kalau bahasa nolak ini persoalannya apa dulu kan gitu loh. Kalau persoalannya itu kurang banyak, ya kita dudukan persoalan dengan hukum itu. Karena semua ada koridornya, ada tata caranya, ada bagian-bagiannya. Semuanya jelas diatur oleh Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kita sebagai umat Islam. Dan kalau bisa jangan bikin aturan sendiri gitu loh. Itu problemnya adalah kadang-kadang meninggalkan Al-Quran, bikin aturan sendiri. Sementara ahli waris yang lain tidak menerima, itu loh. Polemik nggak akhirnya? Menjadi polemik. Maka apapun persoalannya, kita kembali kepada Al-Quran hadis. Dan Al-Quran hadis sebagai petunjuk untuk kita sebagai manusia dan sebagai legacy untuk membaginya itu. Oke Bapak, berarti seperti di awal ya Pak, sama saja kayak menyadarkan semua ahli warisnya tersebut. Iya, betul. Oke Bapak, izin untuk menjawab line telepon, sudah ada yang bergabung dengan kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, dengan siapa di mana Pak? Biasa Bapak dari Subang. Iya. Bapak Asmo ya Pak. Iya, Pak semua dari Subang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah di Subang keterimanya RRI Cirebon. Mudah-mudahan RRI menjadi tuntunan bagi bangsa negara Indonesia masalah bagi waris ini. Amin. Anak zaman sekarang belum mengerti Pak kada bagi waris gitu. Mudah-mudahan jangan hilang aturan bagi waris. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana
banyak anak perempuan, perempuannya 7, lakinya 1. Nah ini berubah atau tidak masalah bagi warisnya gitu. Ya segitu aja, mohon maaf Pak Ustadz gitu. Minta diterangkan masalah bagi waris itu ada 7 perempuan, lakinya 1. Yang meninggal suami apa istrinya? Apa? Yang meninggal suami atau istrinya? Yang meninggal udah meninggal, ini namanya orang tua dulu kan Meninggal semua, banyak berarti. anaknya gitu. Sudah meninggal semua. Udah berarti. pada meninggal gitu. Ya, siap. Udah pada meninggal. Ya. Iya. Tinggal anak-anaknya doang gitu. Ya, oke, siap. Berubah atau tidak masalah bagi warisnya. Perempuan 7, lakinya 1 gitu. Ya. Segitu aja, mohon maaf Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasmo dari Subang. Silakan Bapak, mungkin bisa langsung dijawab. Langsung jawab ya. Pak Kasmo di Subang kaitannya dengan ada orang tua, suami istri ataupun ayah ibunya meninggal dunia lebih dulu. Dan ketika meninggal pertama belum bagi waris, berarti kan? Betul, Pak. Meninggal berikutnya belum bagi waris lagi, baru bagi waris sudah meninggal semuanya. Nah, kalau seandainya ayah ibu atau suami istri meninggal dunia, maka tahapnya 2 kali tahap pembagiannya, tidak sekaligus, walaupun semuanya ini untuk anak semua. Makanya tanya siapa yang meninggal, tadi saya sampaikan ya. Kalau meninggal awalnya si suami, maka dibagi miliknya suami terlebih dahulu. Namanya dalam literasi fikih waris adalah sistemnya munasakhoh, pembagian waris dalam waktu yang sama, tapi orang yang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Contoh, meninggal dunia si suami tahun 2010, tapi belum bagi waris. Meninggal dunia berikutnya istri tahun 2020, 10 tahun berikutnya kan. Bagi warisnya baru sekarang gitu loh. Ada nggak demikian? Banyak caranya gitu loh. Nah, maka ketika meninggal dunia lebih suami, maka seandainya uangnya 1 miliar, dibagi 2 dulu antara suami istri. Masing-masing 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi tahap pertama miliknya suami dulu, yang nilainya 500. Kemudian siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri dan ke-8 anak laki perempuan tadi. Istri dalam hal ini sebagai ahli waris dapat 1/8 dari 500 juta. Kemudian 7 anak perempuan dan 1 anak perempuan dikelompokkan dulu, mendapat asoba bil ghair, diambil 1/8, sisanya 7/8. Nah, 1/8-nya dari 500 berarti kan 62.500.000. Untuk ke-8 anak laki perempuannya 7/8-nya. Nah, pembagiannya tetap berlaku prinsip utama 2/1. Anak lakinya 1, anak perempuannya 7, berarti masing-masing 7 tambah 2 sama dengan 9. Berarti anak laki-laki 2/9, anak perempuan 1/9, 1/9, 1/9, seterusnya. Dari mana angka 9 tadi? Dari 7 plus 2. 7 dari mana? Karena anak perempuannya 7 kan? Masing-masing 1 semua Mbak Fauza. Ya. Anak laki-lakinya kan 1. Tapi nilainya kan 2. 2 tambah 7, 9. Selesai paham? Paham. Ya gitu. Selesai pembagian tahap pertama miliknya suami atau ayahnya anak-anak. Kemudian tahap kedua miliknya istri. Atau ibunya anak-anak. Istri dapat berapa hak dari warisan suami? Ada 2. Separuh dari harta bersama tadi 1 miliar, berapa? 500 juta. Dan 1/8 warisan dari si suami. Berarti berapa? 62.500.000. Nah, jumlah total berarti berapa? Berarti 562.500.000. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya langsung ke 8 anak laki perempuan tadi. Tetap tidak berubah. Anak laki dapat 2/9. Anak perempuan masing-masing 1/9, 1/9, dan seterusnya. Dari nilai angka 562.500.000 rupiah. Diberikan berapa masing-masing? Gampang caranya, 562.500 dibagi 9 dulu, baru dikali 1 untuk perempuan. Kalau laki-lakinya dikali 2. Kesimpulannya nanti, anak perempuan dapat 2 hak.
dari berapa warisan dari ayahnya nilainya, dan dari warisan ibunya berapa? Jumlah total sekian. Sama anak laki pun. Anak laki berapa dapat warisan dari ayahnya, berapa warisan dari ibunya. Semuanya untuk siapa? Untuk anak semua. Tapi prosesnya itulah harus dilalui. Karena hukum miliknya suami atau ayahnya anak-anak, dan hukum dari miliknya istri dari ibunya anak-anak kan sudah clear semua gitu loh. Tidak sekaligus, tidak. Itu. Tahu ujung-ujung siapa? Untuk anak semua kan gitu. Tapi proses hukum berjalan. Itu. Tapi kebanyakan langsung diwaris itu, kebanyakan itu. Tidak bisa. Inilah ilmu harus kita pahami di sini. Gitu. Setelah pembagian selesai, kemudian anak laki-lakinya tadi, karena saya sendirian, udahlah dibagi rata saja, nggak masalah. Karena anaknya cuma laki satu gitu loh. Tapi lakinya lebih dari satu, dua katakanlah, sama nggak karakternya, sama nggak pikirannya, beda. Tapi kalau anaknya laki, dan bagi rata sajalah atas inisiasi anak laki-laki, nggak masalah. Tapi kalau atas inisiasi anak perempuan tidak bisa, karena belum tentu anak laki-laki satu menyamakan persepsinya. Itu karena yang paling besar kan bagian waris siapa? Laki-laki. Ibaratnya 2:1. Tapi kalau inisiasi pembagian waris kemudian dibagi rata atas inisiasi anak laki-laki, tidak masalah. Nah itu asal kalau bisa dibagi dulu secara syar'i, baru anak laki-laki menghibahkan. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada harta, nilainya jelas, eman juga kadang-kadang. Iya. Betul nggak? Benar-benar. Eman kalau sudah ada angka sih gitu loh. Nah makanya untuk menyadarkan ahli waris itu sangat susah. Nah, gitu. Benar-benar. Maka kita harus edukasi itu loh, memberikan pengertian, pemahaman. Insya Allah kalau memahaminya akan mudah. Minimal setidaknya warisan itu barang nemu kata kita. Kenapa barang nemu? Capek nggak anak? Capek? Enggak. Oh enggak. Yang capek siapa? Ayah ibunya. Betul nggak? Betul. Nama anak kan tinggal terima saja. Istilah saya given gitu loh. Yang capek kan orang tua. Betul. Orang tua kan kerja luar biasa. Ujung-ujungnya nanti untuk anak. Kan gitu. Salah apa tidak? Tidak salah, benar. Itulah. Tapi kita sebagai anak harus menyadari bahwa harta ini adalah milik orang tua. Kita dapat hanya menerima. Maka ketika ada peraturan menurut Allah 2:1, harus terima sebetulnya. Mudah-mudahan walaupun dapat sedikit, karena ini ketentuan Allah, kita terima, insya Allah akan berkah. Daripada kita tidak seberapa lebihnya, tapi menjadi masalah. Betul. Ada peribahasa mengatakan nilai setitik rusak susu sebelanga. Bukan haknya, kemudian dibagi rata itu tadinya itu loh. Nah itu. Jadi atas kelegoan dari anak laki-laki. Makanya seandainya anak laki tunggal tadi, anak inisiasi sudahlah dibagi rata saja. Kayaknya nggak ada masalah. Sebabnya yang paling banyak sudah menyampaikan demikian. Nah gitu. Yang jadi masalah anak laki-lakinya lebih dari satu. Iya. Nilainya tidak seberapa. Kemudian anak laki-laki satunya udah dibagi rata saja. Tapi anak laki yang satunya menerima nggak? Nggak tahu. Siapa tahu, belum tentu. Maksudnya apa? Dalamnya lautan bisa diselami. Betul nggak? Betul. Tapi dalamnya hati orang bisa nggak? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Untuk menjaga itulah tidak boleh langsung dibagi rata. Betul. Harus dibagi secara syar'i dulu, baru setelah itu diberikan motivasi. Toh namanya warisan barang nemu. Coba kasih dong anak adik yang perempuan. Apalagi kakak perempuan luar biasa. Banyak jasanya untuk adik kan? Waktu kapan? Waktu kecil. Betul. Iya kan? Benar. Tidak sadar bahwa saya dulu kecil itu siapa yang asuh? Siapa yang nimang-nimang? Sing gendong lah maksudnya gitu loh. Benar, kakaknya ya. Kakaknya lah perempuan, masa nggak dikasih gitu loh. Gitu contohnya. Maka insya Allah ketika pembagian waris selesai, kemudian anak laki-laki atau adiknya lagi memberi hibah, itu jauh lebih bagus. Akhirnya luar biasa. Antara sinergitas keharmonisan akan muncul di situ. Tidak muncul harmonis karena belum bagi-bagi waris. Sebagai sampaikan tadi mukadimah tadi. Polemiknya luar biasa kepanjangan gitu loh.
Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Maka pembagian waris itu menyelesaikan masalah atau pembagian waris adalah semakin harmonis. Oke, baik Bapak atas jawabannya. Terima kasih Bapak. Dan sudah ada lagi yang bergabung bersama kami melalui line telepon. Oke, sepertinya terputus. Izin membacakan dari WhatsApp terlebih dahulu nih Pak. Dari Ibu Reni di Plumbon, katanya Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Ada seorang anak perempuan sejak bayi oleh ibunya diberikan kepada kakak iparnya dari suami karena adik iparnya itu belum lama punya anak-anak, tidak tahu bahwa itu bukan ayah dan ibu kandungnya sendiri. Setelah anaknya dewasa dan sudah kerja, kedua orang tua angkatnya itu meninggal semua. Dan si anak ada yang ngasih tahu bahwa kamu itu punya keluarga yang asli dan itu bukan orang tua kandung. Maka si anak ini mencari ibunya dan kembali ke ibu aslinya. Tapi ayahnya itu ternyata telah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah anak tersebut dapat warisan nantinya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Bapak. Jadi ada istilah dua, ada anak angkat ya dari ponakan tadi, atau yang sebenarnya anak kandung. Nah, kesemuanya itu harus melalui tes DNA dulu. Jangan sampai salah dalam menentukan apakah anak kandung atau anak angkat. Itu yang pertama. Kalau benar anak angkat, karena tadi disampaikan sebagai anak dari kakak ipar tadi, berarti otomatis kan berarti kan anak angkat. Kalau hubungan dengan yang anak sekarang. Boleh jadi, karena kadang-kadang ya dalam keluarga nih yang saya tahu di masyarakat itu, ketika salah satu saudaranya menikah belum punya anak, kadang-kadang tuh, ternyata saudara yang lain banyak anak gitu loh. Kemudian dikasihkan ataupun diminta sebagai anak sebagai anak angkat kan gitu loh. Istilahnya ibarat Jawa pancingan lah, supaya muncul anak berikutnya ya. Ternyata sudah terlaksana anak angkat, walaupun dari ponakannya sendiri. Kemudian lahirlah anak aslinya. Nah, berarti kan ada dua anak berarti. Satu anak kandung, kemudian anak angkat. Nah, ketika ada persoalan, mana nih anak angkat, mana anak kandung, sejak kecil masalahnya kan. Nah, maka harus melalui tes DNA. Supaya menentukan mana anak angkat walaupun sebagai ponakannya, dan mana anak kandung sebagai anak aslinya kan gitu. Tentunya beda, walaupun sama-sama keturunan darahnya sama, tapi anak kandung dengan ponakan itu beda. Itu loh. Ya, ada kalau J1, J2, J3 kan bahasanya itu loh. Saya pernah belajar di situ ya. Nah, untuk membedakan itulah melalui tes DNA. Nanti haknya pun berbeda. Kalau anak angkat secara waris tidak dapat hak waris, tapi bisa melalui hibah atau wasiat. Ini solusinya kalau emang aslinya dia anak angkat. Gitu loh. Dan anak angkat ini hak bukan warisan itu bisa hibah maksimal sepertiga. Kalaupun hibah juga lupa nggak ngasih, wasiat pun lupa tidak memberi wasiat, ada dalam kompilasi namanya wasiat wajibah. Sebabnya apa? Anak angkat kan banyak jasanya katakanlah. Apa jasanya? Ya tadi ketika menikah belum punya anak kan? Untuk memancingnya punya anak, akhirnya kan jadi sebagai anak angkat. Jasanya kan bisa memancing punya anak kan gitu loh contohnya gitu loh. Iya kan? Nah, bisa melalui wasiat wajibah juga sama. Entah hibah, entah wasiat atau wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau anak asli atau anak kandung itu dapat hak waris. Hak warisnya itu kalau anak laki tunggal semuanya satu itu asbabi nafsi. Sisa dari diberikan dari suaminya atau yang istrinya masih hidup. Nah, kemudian sisanya untuk anaknya yang laki-laki. Kalau anaknya perempuan dari anak kandungnya kan setengah. Setengah sama sepertiga untuk anak angkat besar mana? Anak angkat sepertiga tadi sampaikan. Kalau anak kandung perempuan setengah. Gede mana antara setengah sepertiga? Anak kandung kan gitu. Jadi jelas sekali hukumnya di saat penentuan mana anak kandung, mana anak angkat. Walaupun anak angkat dari ponakan sendiri gitu loh. Dan tes DNA antara ponakan
dengan anak kandung beda. Itu secara rumus ya. Nah, jadi sebelum membagi waris harus tes DNA terlebih dahulu untuk menentukan mana anak angkat, mana anak kandung. Karena hubungannya ponakan masalahnya. Kalau anak-anaknya orang lain nggak ada masalah itu loh. Oke Bapak. Izin untuk menjawab dari line telepon kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dengan siapa di mana Bapak? Pak Fauzi. Saya dari Limangan Garut nih, Ahmad Irwansyah Fauzi lengkapnya. Irwansyah Fauzi. Ada Irwansyahnya nih. Bacaan dong. Memang betul ya, nama lengkap saya Pak, Ahmad Irwansyah Fauzi kan, itu lengkap itu kan, panjang sekali ya. Alhamdulillah. Ini sama Mas siapa baru kayaknya ya? Dengan Mbak Jauza Bapak. Oh Mbak Jauza, kemarin ketemu Mbak Jauza. Iya. Gitu. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang saya tanyakan kan. Ada yang begini Pak, anak yang mendapatkan waris itu kan walaupun misalkan hasil nikah siri, tapi berikan yang sah itu kan tetap dapat waris itu menurut Al-Quran. Tapi beda Pak, bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan negara kita ini. Tidak berhak. Padahal itu Al-Quran mengatakan boleh asal kecuali anak yang luar nikah. Itu jelas tidak dapat waris. Tapi di sini saya bertanya Pak, antara peraturan Menteri Agama undang-undang perkawinan dengan Al-Quran kok kenapa bertolak belakang? Sedangkan ini pernah ada kasus ini Pak, anak itu anak usia 3 tahun ketika dari istri muda tapi nikah siri, anak sah nikahnya apa? Bukan tidak tercatat, tapi ketika meninggal bapaknya kok tega itu kan. Tidak, karena ini katanya hasil seharusnya yang buat kebijakan itu pihak undang-undang perkawinan. Nah itu bikin saya seolah kan dirugikan lah. Karena aturan hukum boleh, itu yang pertama. Yang kedua ini Mbak, setelah gini ada pernah juga Pak, saya dapat sedikit lah gitu, sedikit bukan banyak warisan dari orang tua saya. Kan orang saya dua-dua udah almarhum Pak. Ketika saya punya adik perempuan kedua, kemudian saya punya kakak laki-laki 2 jadi 5. Akhirnya anak adik saya kan ikhlas dari ayah bagikan secara aturan hukum yang berlaku, ikhlas kan. Nah itu, nah setelah dia dibaikan sebagai aturan hukum, saya ngasih ayah, karena waktu ngurus orang tua kan adik-adik perempuan dikasih aja, dihibahkan sebagian, akhirnya disama. Nah itu secara aturan hukum tidak melanggar hukum Pak, tidak harga disama karena itu akibat kebijakan saudara laki-laki kepada seorang perempuan. Ada keluarga perempuan sadar aturan bagaimana hukum yang berlaku. Nah bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Ahmad Irwansyah. Baik Bapak. Boleh Bapak silahkan dijawab mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut sana. Pertama tentang mengenai nikah siri dan nikah yang tercatat di kantor urusan agama. Kalau kita merujuk dari Al-Quran kan ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita ini ada ulama, ada umaroh. Nah, ulama umaroh harus seiring. Nah, gitu loh. Ulama ibaratnya kawin sah hanya kiai, umaroh plus dengan negara. Dalam hal ini adalah ada institusinya adalah kantor urusan agama tercatat, legal standingnya jelas, gitu loh. Karena di Indonesia inilah panglima tertinggi adalah hukum. Hukum salah satunya diatur melalui negara. Salah satu aturan negara adalah harus tercatat terjadi peristiwa hidup. Namanya pernikahan itu peristiwa hidup itu loh, yang sangat sakral dan sangat luar biasa. Nah, untuk menghindari hal-hal dengan yang lainnya, maka sah secara agama, sah secara negara. Itu ya. Kemudian problem seandainya meninggal salah satunya orang tua, entah suaminya berarti kan ada anak dari nikah yang sah dicatat di kantor usaha, nikah yang sah tapi tidak tercatat. Nah, kalau ini pembagian secara non litigasi, artinya secara keluargaan saja itu sama, dapat hak yang sama.
Tidak ada problem sebetulnya. Entah tercatat maupun tidak tercatat. Asal pembagiannya secara non litigasi. Pembagian secara kekeluargaan. Karena secara hukum agama sama-sama sah dalam pernikahan. Yang jadi problem ini pembagian secara litigasi, yakni dibawa ke ranah hukum melalui pengadilan agama. Nah, ketika pembagiannya ke pengadilan agama, tentunya dilihat dari histori pernikahannya. Histori pernikahannya kan ada jelas. Legal standingnya ada enggak istri yang anak dari istri yang kedua ini. Legal standingnya ada enggak dari anak dari istri yang pertama ini, kan gitu loh. Jadi semuanya dilihat dari bagaimana cara membaginya sebetulnya sih. Kalau yang membagi saya, insya Allah semua dapat semua, gitu. Sebabnya apa? Karena non litigasi. Tapi terimakah dari anak dari istri yang pertama itu? Karena biasanya ketika menikah dengan istri yang kedua, kan bahasanya siri. Apa sih itu? Rahasia. Bahasanya itu nyolong-nyolong lah katakan dari bahasa Jawa. Tanpa sepengetahuan dari istri yang pertama. Iya kan? Betul, sakit hati enggak? Sakit Pak. Nah, gara-gara sakit hati itulah, maka di ranah ke pengadilan otomatis ditanya dari hakim itu, mana bukti bahwa kamu sebagai anak yang sah dari istri yang kedua? Kan lemah, ya kan? Dan kesemuanya itu benar dalam Al-Quran. Kita harus taat kepada Allah, Al-Quran tadi sebagai dasar hukumnya pernikahan yang sah oleh agama. Tapi jangan lupa ada taat kepada pemerintah, itu loh, seimbang akhirnya kan gitu, gitu loh. Paham kira-kira mudah-mudahan ya. Nah, dilihat saja persoalan ini dan di mana saat waktu membagi. Kalau membagi kiai atau ulama dapat semua, entah dari istri pertama atau istri kedua. Tinggal terima enggak dari anak istri pertama itu. Kalau terima enggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, kalau tidak terima, otomatis pembagiannya di pengadilan agama. Itu ya. Oke. Jadi tergantung siapa yang bagi itu. Iya, tergantung. Litigasi atau non litigasi. Bukan berarti mengakomodir dari hukum itu, bukan. Karena menertibkan hukum itu melalui aturan gitu loh. Kadang-kadang aturan aja ada, kadang-kadang nabrak-nabrak. Apalagi tidak ada aturan kan gitu. Untuk menjaga privasi dari seseorang itu dari mata hukum itu, maka hukum itulah sebagai panglima tertinggi itu loh, itu ya. Kemudian tentang mengenai warisan, ketika saudaranya lebih dari satu, ada laki ada perempuan tadi, seperti saya sampaikan tadi, kalau anaknya lakinya lebih dari satu, ada masalah kalau langsung dibagi rata. Saya sampaikan tadi ya. Tapi kalau anaknya laki tunggal, nggak ada masalah. Nah, maka proses harus dilalui. Setelah selesai pembagian waris, anak laki atau saudara laki memberi hibah kepada adiknya yang perempuan jauh lebih bagus itu loh. Itu sebagai ranah saling menghormati, saling menghargai dari hukum juga dan dari hak masing-masing itu loh. Sangat luar biasa kalau terjadi pembagian waris kemudian menghibah, sangat bagus. Bahkan saya anjurkan setelah pembagi waris itu, kalau warisan barang nemu jadi kita ya gitu. Masa nggak ngasih gitu loh. Apalagi kakaknya yang perempuan tadi sampaikan, banyak jasanya nggak kakak perempuan itu dari untuk adik-adiknya banyak. Masa nggak tega kan gitu loh. Masa tega gitu loh, nggak diberi gitu loh. Nah, insya Allah dengan pembagian waris ini keluarga akan harmonis. Sakwa-sangka suudzon akan terbebaskan, hilang semua. Karena sakwa-sangka muncul karena tidak segera bagi waris. Semakin lama semakin tidak, hubungannya tidak baik-baik saja. Gitu. Tapi ketika waris insya Allah akan harmonis karena tahu hak yang sama dari ahli waris satu dan yang lain. Demikian.
Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya nih untuk Bapak Fauzi di Garut ya. Semoga mendapat pencerahannya nih untuk Bapak Fauzi tadi. Dan mungkin Pak ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana sih Pak jika seseorang itu ingin menyerahkan seluruh hartanya itu untuk amal? Apakah boleh tanpa memberi ahli waris? Semuanya ya. Jadi ketika ada orang kaya raya sumpamanya, kemudian tidak punya ahli waris atau punya ahli waris katakanlah, kemudian niat baik sebetulnya untuk dihibahkan semua ataupun diwakafkan semua kepada lembaga pendidikan ataupun lembaga yang lainnya untuk tujuan ibadah, tidak bisa. Ini kata Nabi dalam hadisnya, ada salah seorang sahabat kemudian punya anak perempuan tunggal, dia kaya raya. Dia bertanya pada ya Rasul, bolehkah saya bersedekah 2/3-nya? Pada 2/3 loh ya. Tidak boleh. Penasaran, bolehkah setengah? Tidak boleh. Bolehkah 1/3? Boleh. Karena jangan sampai meninggalkan ahli warismu hidupnya meminta-minta. Jadi ada dasarnya dari hadis Nabi itu. Jadi ada hak milik pribadinya untuk diwakafkan, tapi jangan lupa ada hak milik keluarganya. Karena kalau keluarganya, mohon maaf tanda kutip fakir ya, fakir tidak punya lah, gara-gara semuanya dihibahkan semua atau diwakafkan semua untuk masjid. Tidak boleh khawatir kalau fakir akan mendekati kekufuran. Dalam hadis Nabi yang lain, kadal fakru ayyakunal kufron. Kefakiran hampir-hampir mendekati kekufuran. Fakir ya, sangat membutuhkan. Ketika ada pihak lain memberikan sesuatu kan, luntur ke imannya? Luntur. Nah kan gitu. Untuk menjaga supaya tidak luntur, itulah maka dapat warisan itu. Dengan warisan itu akan tebal keimanan itu. Kalaupun ada niat baik, hanya maksimal 1/3. Oke, baik Bapak. 2/3-nya untuk bagi-bagi waris. Kalau semuanya diberikan semua untuk hibah ataupun wakaf, kasihan dong. Nah, benar-benar. Nah, gitu. Semuanya ada koridor, ada ilmunya. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak. Dan mungkin sebagai penutup di Mutiara Pagi kali ini bisa Bapak memberikan kesimpulannya. Oke, terima kasih Mbak Zauja dan para pendengar di mana berada. Mari kita bersama-sama ketika salah satu keluarga kita atau orang tua kita meninggal, segerakan untuk dibagi waris. Jangan menunda-menunda. Akibat dari menunda pembagian waris akan kurang harmonis. Tapi ketika membagi waris semakin harmonis. Itulah tujuan kita pertemuan atau tema kali ini. Pembagian waris keluarga semakin harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Bapak Ustadz Nasuha ya Bapak ya. Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Dan pendengar, Jauza ingin pamit undur diri. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon atau WhatsApp. Dan mohon maaf jika ada salah kata ya. Saya Jauza pamit undur diri. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi berikutnya. Setelah ini akan hadir program Berita Daerah Pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.